Baik, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat selalu dan aman dalam perlindungan Tuhan. Devotion from Home pada pagi hari ini, kita masih ada di dalam pembahasan kitab 1 Yohanes pasal yang kedua. Nah, dalam setiap devotion ini kita akan terus menelusuri kitab 1 Yohanes ini. Nah, hari ini kita akan lanjut di ayat 12 sampai dengan ayat 14. Mari akan saya bacakan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, baik, minggu lalu kita telah membahas ayat 9 sampai dengan ke-11, ya, di mana bicara tentang kontras terang dan gelap, ya, kasih dan benci, di mana perintah Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tinggal di dalam terang dan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain sama seperti Kristus mengasihi kita. Jadi saya percaya saudara, kita semua mau berjalan di dalam terang, kita semua mau hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Untuk itu kita perlu Kristus yang memampukan kita untuk kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya percaya saudara mengalami pemulihan, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami jamahan Tuhan sewaktu kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Biar Tuhan Yesuslah yang akan memulihkan kehidupan kita untuk kita bisa mampu dapat hidup di dalam terang Kristus, hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, pada hari ini kita akan lanjutkan ayat 12 sampai dengan 14. Nah, ayat ini atau di tengah surat Yohanes ini, Yohanes menyisipkan keterangan atau menyisipkan maksud dari tulisan ini atau kepada siapa tulisan ini ditujukan. Ya, di dalam ayat ini, jadi dikatakan di ayat ini ada 3 segmen. Ada 3 segmen yang Yohanes tuju. Ya, yang pertama dikatakan, aku menulis kepada kamu anak-anak. Yang kedua, aku menulis kepada kamu bapak-bapak. Yang ketiga, aku menulis kepada kamu orang muda. Ya, jadi ada 3 kategori di sini. Ya, di mana ini nanti juga akan menjadi makna rohani bagi kita semua. Ya, mari kita perhatikan semua yang Yohanes tulis ini di dalam Injil, di dalam kitab 1 Yohanes ini adalah untuk 3 kategori. Ini bicara pertumbuhan rohani, bicara kategori pertumbuhan kita, ya. Nah, juga murid-murid pada masa itu. Yang pertama dari ayat 12 sampai dengan 13 dikatakan aku menulis. Nah, dari kata aslinya digunakan kata-kata grafo, bahasa Yunaninya, yang artinya tensesnya ini adalah present, masa kini. Atau dalam bahasa Inggrisnya bisa dikatakan I'm writing, ya. I'm writing to you, little children. Ya, dalam bahasa Inggrisnya kalau diterjemahkan langsung dari kitab dari bahasa asli Yunaninya. Dan kemudian I'm writing to you, bapak-bapak. Dan kemudian di ayat 13-nya I'm writing to you, young man, ya, anak muda. Nah, di pengulangan yang kedua, aku menulis kepada kamu anak-anak, Yohanes menggunakan kata-kata past tense. Ya, past tense. I have written to you, little children. I have written to you, father. I have written to you, young man. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia ini sama saja aku menulis, tetapi dalam kata-kata aslinya ini sebenarnya berbeda. Jadi bisa jadi
tulisan ini dia katakan, aku juga sudah menulis sebelumnya kepada kamu anak-anak, kepada kamu bapak-bapak, kepada kamu orang muda. Ya, jadi dia ulang. Ya, ini berarti penting pengulangan ini. 2 kali pengulangan ini berarti penting, saudara. Kalau ini diulang di dalam eh, kitab suci, ya. Nah, mari kita perhatikan yang pertama. Aku menulis kepada kamu anak. Ya, menulis kepada anak. Di dalam bahasa aslinya little children, teknia. Ya, anak yang pertama digunakan kata-kata teknia. Little children. Kata-kata little children ini juga digunakan oleh Yohanes di ayat sebelumnya, di kalimat sebelumnya, yaitu di ayat 1, pasal 2 ayat 1. Little children. Ya, bisa jadi ini adalah murid-muridnya dia yang baru saja lahir baru, yang baru bertobat. Yohanes melambangkan mereka sebagai anak-anak. Ya, di mana dikatakan anak-anak ini, di mana dosamu yang sudah diampuni. Nah, bicara ini anak-anak, yaitu mereka yang baru menerima Yesus, yang baru mengalami pengampunan dosa, yang baru mengalami perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Namun di anak yang kedua, kita perhatikan di ayat ke-13, kalau dalam bahasa Indonesia itu di Alkitab ayat yang ke-14, dalam ESV di ayat ke-13. Ya, kata-kata anak yang digunakan adalah paidia. Paidia ini berbeda dengan teknia tadi. Kata-kata anak di sini berarti infant yang kedua. Infant. Ya, di mana kata-kata anak ini di mana kamu mengenal Bapa. Nah, saudara, kata-kata paidia ini, infant ini biasanya digunakan untuk kata-kata untuk anak-anak yang balita, ya, di bawah, kalau di dalam budaya Yahudi pada masa itu di bawah 7 tahun itu dianggap infant. Ya, dianggap infant. Nah, kira-kira kepada segmen inilah Yohanes menggambarkan si penerima surat ini. Ya, penerima surat ini kepada segmen inilah Yohanes tuju, yaitu yang masih infant. Apa maksudnya? Di sana Yohanes sudah menjelaskan, yaitu mereka yang mengenal Bapanya. Saudara, kalau kita punya baby, kita punya anak balita di bawah 5 tahun, ya, atau belum sekolah lah, belum masuk SD, ya, masih TK, di bawah 7 tahun, yang mereka kenal bapaknya pasti, dan ibunya, orang tuanya. Ketika Yohanes menulis paidia ini dikatakan I have written to you. Ya, sebelumnya. Nah, ketika Yohanes masuk di ayat 12, dia mengatakan I'm writing to you, little children. Teknia. Ini bicara anak-anak yang sudah bertumbuh lebih, bisa jadi antara infant sampai dengan sebelum remaja. Ya, itulah anak-anak. Nah, ada perbedaan tadi, anak yang infant tadi dikatakan mengenal Bapa. Kemudian little children di ayat 12 ini, mereka yang telah diampuni dosanya. Ya. Jadi itulah perbedaan dari ayat 12 dengan kata anak-anak di ayat yang ke-14. Ya. Jadi, namun semuanya masuk dalam kategori anak. Nah, jadi saudara, ini bisa melambangkan perjalanan rohani kita. Pada saat kita pertama kali mengenal Yesus Kristus Tuhan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan, dan kita mengalami pengampunan dosa, dan kita mengalami jamahan Tuhan. Dan disitulah pertama kali kita mengenal Bapa di surga. Kita mengenal Allah Bapa. Dan biasanya saudara, untuk infant, anak kecil, anak-anak ini sangat butuh pengawasan dan sangat diperhatikan. Demikianlah saudara dan saya, mungkin ada waktunya waktu kita pertama kali mengenal Allah, kita pertama kali mengikut Yesus, kita begitu intens kita mengenal Bapa, artinya kita diperhatikan, kita diawasi, dan kita mengalami banyak sekali pertolongan dan anugerah dan kasih karunia di dalam Tuhan, dan kita menerima keselamatan, dan kita menerima janji-janji Tuhan. Kita dibebaskan dari dosa, kita diampuni dosa kita, dan kita terus diberikan kata-kata membangun dan dikuatkan, mungkin oleh teman-teman gereja, oleh hamba, oleh pendeta saudara, oleh pemimpin life group saudara. Saudara dilayani, saudara dikuatkan, saudara dibangkitkan, saudara di follow up, saudara dikasih makan firman Tuhan, ya, saudara dirawat dan lain sebagainya. Saudara sangat diperhatikan sewaktu kita pertama kali terima Yesus. Nah, mari kita lanjutkan apa yang Yohanes tulis. Yohanes menuliskannya, aku menulis kepada kamu Bapak-bapak. Ya. Namun izinkan saya loncat dulu
kepada young man, ya, kepada anak muda. Nah, di sini dikatakan Yohanes menulis, I have written to you, ya, di mana sebelumnya sudah ditulis bahwa orang muda itu ada 3 kategori orang muda yang Yohanes tulis di sini. Yang pertama, orang muda itu kuat. Yang kedua, orang muda itu firman Allah diam di dalam dia, di dalam orang muda. Berarti dia banyak firman. Dia sudah bertumbuh mengenal firman. Yang ketiga, orang muda ini mengalahkan yang jahat. Mari kita bahas untuk orang muda ini. Ya, di mana sebagaimana pertumbuhan kita dari masa kecil kepada masa remaja, kemudian setelah remaja menuju youth, anak muda ini lebih kuat, lebih berani, dan lebih mampu bertindak dan berprestasi dan berproduksi. Ya, demikianlah yang Yohanes menuliskan ini kepada segmen yang kedua, yaitu anak muda, di mana menggambarkan perjalanan rohani anak muda ini sudah bertumbuh semakin kuat, dasar-dasarnya kuat dalam pengenalan akan Tuhan, di mana firman Allah bertumbuh, firman Allah ada di dalam dirinya. Dia sudah hafal firman Tuhan, dia sudah mengenal firman Tuhan, dia sudah tahu firman Tuhan, dan dia sudah melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Itulah anak muda. Jadi ada pertumbuhan dari anak yang awalnya dilayani, kemudian dia sudah bertumbuh remaja dan bertumbuh menjadi anak muda, dan dia menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Dia semakin kuat di dalam bukan lagi dilayani tetapi melayani, dan dia semakin kuat dalam pengenalan akan firman Tuhan. Firman Allah bertumbuh, diam, tinggal di dalam dirinya. Dan yang berikutnya, anak muda ini mengalahkan yang jahat. Siapa yang jahat itu? Yang jahat ini adalah iblis, adalah roh jahat. Dialah yang jahat, yang menggoda manusia. Berarti semua anak muda ini akan melalui proses di mana dia mengalami pencobaan, dia mengalami tantangan, dia mengalami peperangan di dalam dirinya sendiri untuk mengalahkan yang jahat, dan dia menang. Dan dia lebih daripada pemenang. Dan dia telah melalui setiap pertandingan, dia telah melalui setiap godaan, dia telah melalui setiap perjalanan, tantangan demi tantangan yang dihadapi, dan dia mengalami kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Itu anak muda yang di dalam Tuhan. Terjadi pertumbuhan dari bayi, anak balita, bertumbuh remaja, dan bertumbuh menjadi anak muda yang kuat, yang telah mengalami banyak tantangan dan rintangan, tapi dia menang. Saudara, saya suka kata-kata ini, yang telah mengalahkan yang jahat. Saudara, saya percaya bahwa kita diberi kuasa untuk mengalahkan yang jahat, dan saudara bisa, karena firman Allah tinggal di dalam saudara. Saudara, pertumbuhan berikutnya adalah Bapa. Dikatakan di sini, Bapa, yaitu dia yang mengenal Yesus Kristus yang ada sejak mulanya. Bapa, pertumbuhan rohani yang lebih tingkat pengenalan. Ya, dia telah melewati segala rintangan, segala cobaan, dan bertumbuh lebih dewasa, bertumbuh lebih mengenal Yesus sebagai Allah yang telah ada sejak mulanya. Jadi inilah proses perjalanan rohani kita. Yohanes dengan sengaja menulis ini, menunjukkan kepada kita, dan bahkan Yohanes ulang lagi bahwa ada pesan di situ yang Yohanes sampaikan kepada kita. Ada pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, bahwa saudara dan saya harus bertumbuh. Saudara dan saya harus terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan, sampai mencapai kesempurnaan sama, serupa dengan Kristus Yesus yang ada sejak mulanya, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, kita tidak diciptakan hanya untuk jadi anak kecil terus. Saudara dan saya tidak diciptakan untuk terus minum susu, tapi kita diberikan karunia oleh Tuhan untuk bertumbuh semakin dewasa. Saudara, tidak ada bayi, anak kecil yang lahir langsung dewasa. Tidak ada anak kecil, bayi yang lahir langsung kuat. Selalu melewati proses pertumbuhan. Di dalam pertumbuhan, di dalam perjalanan kita, akan ada tantangan, akan ada rintangan.
dan makanannya juga berbeda. Ketika kita anak-anak minum susu, diperhatikan gizinya, makanan yang ringan, minuman yang ringan, semua yang ringan. Ketika kita menjadi remaja, makanannya lebih berat, lebih keras, ya, daging. Dan ketika kita dewasa, kita lebih bisa kontrol lagi makanan kita. Ketika kita menjadi bapak, kita lebih pilih makanan yang sehat. Dan demikianlah perjalanan rohani kita. Tidak selamanya saudara diberi minum susu. Tidak selamanya saudara diberi minum makanan yang lembut, bubur mungkin. Tapi ada kalanya saudara, ketika saudara bertumbuh lebih dewasa, saudara akan menerima makanan yang lebih keras. Perjalanan hidup yang lebih keras. Namun dikatakan saudara dan saya akan semakin kuat. Bukan semakin lemah, tetapi bertumbuh semakin kuat. Dan berikutnya, firman Allah tinggal di dalam kita. Demikianlah kita akan bertumbuh dewasa ketika kita izinkan firman Allah tinggal di dalam kita. Jadi saudara, saya percaya dan saya berdoa untuk kita semua terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang stuck, yang berhenti. Tapi kita semua harus bertumbuh. Kita semua pasti bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk itu saudara, saya mengundang saudara kita semua. Mari kita membuka hati. Mengizinkan untuk Tuhan memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengikuti. Mari kita menyerahkan diri kita untuk dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Untuk kita menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Untuk kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa biar firman ini menguatkan kami untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin dewasa, semakin mengenal Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman ini yang kami sedang renungkan, yang kami sedang bahas ini di 1 Yohanes 2 ayat 12-14. Kiranya ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan menguatkan kami dan mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.